Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Juliano secara live. Kita menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kita, dan mari kita gunakan hari yang Tuhan adakan bagi kita dengan penuh syukur, dengan positif, dengan hal-hal yang baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, baiklah kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paskah adalah kebangkitan Kristus, kemenangan Tuhan atas dosa dan maut. Dia memberi pengharapan atas kehidupan kita sehingga kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi sesudah kebangkitan Kristus sampai kepada Pentakosta, pencurahan Roh Kudus? Maka ada beberapa peristiwa penting selama 50 hari. Tuhan Yesus menampakkan diri sampai pada hari yang ke-50, lalu kemudian terjadi sebuah peristiwa besar dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua mengenai datangnya Roh Kudus. Nah, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada rentang waktu kira-kira 50 hari adalah sebuah hal yang penting, karena menuju kepada hari Pentakosta 50 hari ke depan itu ada hal-hal yang luar biasa yang dinyatakan oleh Tuhan kepada para murid-murid Tuhan. Nah, ini adalah sebuah rentetan sejarah dari kehidupan Kristus, mulai dari kelahirannya yang kita kenal dengan peristiwa Natal, lalu kemudian Kristus melayani, Kristus sebagai Tuhan dan sebagai hamba, sebagai manusia dia melayani, dia melakukan karya-karya yang besar, dia berkhotbah, dia mengajar, dia menyembuhkan, dia berkeliling memberitakan Injil dari desa ke desa, dari kota ke kota, lalu kemudian dia ditangkap. Dalam peristiwa Getsemani dia bergumul, lalu sesudah itu kemudian dia mati. Dihukum di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, lalu kemudian dia mati, yang kemudian kita kenal dengan Jumat Agung. Tapi pada hari yang ketiga, pada hari Minggu dia bangkit. Itu kita kenal dengan peristiwa yang disebut dengan Paskah atau kemenangan Kristus, kebangkitan Kristus atas dosa dan maut, atas kesia-siaan hidup. Lalu dia memberikan kepada kita sebuah jaminan keselamatan karena dia bangkit. Maka ada lagu yang kemudian dinyanyikan biasanya dalam perayaan Paskah, yaitu sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ku tak gentar. Sebab Kristus hidup maka kita tidak gentar dengan masa depan kita. Kita tidak gentar dengan hal-hal yang terjadi ke depan, karena Kristus sudah menjamin kehidupan kita. Sebab Tuhan hidup maka ada hari esok, sebab Tuhan hidup maka ada pengharapan kehidupan yang kekal di masa yang akan datang. Memang kita sekarang ini sedang mengalami masa-masa sulit, tetapi itu akan berlalu. Badai pasti berlalu. Hal-hal yang kita rasakan sekarang juga tidak selamanya kita akan rasakan. Kita menuju kepada kemenangan. Kita sedang berderap, kita sedang marching, kita sedang menuju berjalan ke depan untuk sebuah kemenangan. Karena kita sedang menuju kepada kehidupan memasuki tanah perjanjian atau promised land, kehidupan kemenangan. Promised land atau tanah perjanjian juga digambarkan seperti sebuah tujuan akhir dari kehidupan manusia, yaitu surga. Kehidupan berjalan bersama dengan Tuhan, kehidupan yang aman dan sejahtera berjalan bersama Tuhan. Jadi Paulus pernah berkata bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami hari-hari ini adalah penderitaan-penderitaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Dalam kitab Roma dijelaskan bahwa apapun yang kita hadapi, penderitaan-penderitaan sekarang itu justru mendatangkan kemuliaan bagi masa depan kita jika kita tahan, jika kita kuat menahan menghadapinya. Maka kemenangan yang menjadi janji Tuhan akan menjadi bagian kita. Asal kita tidak menjadi kecewa, kita tidak menjadi tawar hati, kita tidak menjadi orang yang kalah di dalam pertempuran iman ini. Ada yang sudah menyelesaikan pertempuran iman itu dengan sebuah kematian. Karena kematian adalah jalan menuju kepada Bapa, kematian adalah jalan menuju kepada Kristus. Jadi kematian bukan hal yang kita takuti, karena kematian justru adalah permulaan kehidupan berjalan bersama dengan Kristus. Yang perlu kita pastikan adalah apakah kita sudah menerima Dia, Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kalau sudah, maka kematian bukanlah hal yang menakutkan lagi. Paulus juga pernah berkata, "Hai maut, di mana semangatmu? Hai maut, di mana kekuatanmu?" Ketika orang percaya kepada Kristus, maka maut sudah dikalahkan. Karena Kristus sudah mengalahkan maut dalam peristiwa Paskah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya ingin membaca dalam bagian kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai 23. Perhatikan, simak dan dengarkan baik-baik kitab Injil Yohanes pasal 20
ayat 19 sampai 23 demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23, simak dengarkan firman Tuhan ini. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Sudah-sudah dikasih Tuhan, pendengar FM yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, ini adalah sebuah peristiwa menjelang atau menuju kepada peristiwa Pentakosta. Jadi berkali-kali Yesus menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan. Salah satunya adalah ketika dia menampakkan diri di sebuah rumah, di ruangan yang terkunci kepada murid-murid Tuhan. Mengapa murid-murid Tuhan itu kemudian mengunci dirinya? Mereka membatasi dirinya. Ya, seperti sekarang yang kita kenal dengan stay at home, ya. Stay at home atau social distancing atau physical distancing, karena mereka takut. Karena mereka takut, murid-murid itu takut. Dalam ayat yang ke-19 jelas berkata bahwa ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid itu di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Jelas firman Tuhan berkata mereka takut. Memang konteksnya berbeda. Pada saat murid-murid Tuhan mengunci diri di kamar, di ruangan, di rumah itu, mereka takut kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi. Kenapa? Karena mereka akan ditangkap ketika mereka berkeliaran di luar. Mereka akan ditangkap dan dimasukkan kepada pengadilan Romawi. Dan itulah sebabnya mereka takut. Mereka berkumpul dalam rumah lalu kemudian mengunci rumah itu. Firman Tuhan berkata mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka akan dituduh mengambil jasad atau mayat Kristus. Karena Kristus sudah bangkit. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi sedang mencari-cari murid Kristus. Itulah sebabnya ruangan tempat mereka berkumpul itu dikunci. Dan pada waktu itu kemudian Yesus menampakkan diri. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Di tengah-tengah ketakutan para murid itu, Tuhan datang kepada mereka lalu berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Peace, damai sejahtera, shalom itu datang kepada mereka. Ketika kita sedang dalam keadaan kondisi ketakutan, maka datanglah kepada Kristus. Maka Kristus akan datang dan memberikan damai sejahtera bagi kita. Ketika mereka bersekutu, Kristus datang dan kemudian memberi damai sejahtera bagi mereka. Ketika kita sedang ada dalam masalah dan persoalan hidup, tekanan dan ketakutan, kekhawatiran dan kehilangan iman, barangkali tawar hati, maka datanglah kepada Kristus. Allah sumber damai sejahtera itu akan datang kepada kita dan memenuhi hidup kita dengan damai sejahtera. Itu hal yang penting. Ketika damai sejahtera datang kepada kita, maka masalah apapun dapat kita atasi karena kita sudah menang lebih dahulu terhadap masalah kita. Kita sudah menang terlebih dahulu terhadap kondisi dan keadaan kita. Maka datanglah kepada Kristus. Maka sumber Allah sumber damai sejahtera itu akan memenuhi kita dengan damai sejahtera dan sukacita. Ini poin penting bagi kita untuk menghadapi situasi sekarang ini. Angkat hati kita untuk damai sejahtera Tuhan turun atas kita. Maka itu akan terjadi dalam hidup kita mulai sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Jurnal menyampaikan salam Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.